Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Afkar dari Fakultas Teknik, kelompok KKN 12 Universitas Jember. Dan program tematik yang saya pilih ialah penanganan program inovasi teknologi atau informasi dalam penanganan COVID-19. Eh, dibuatnya video ini ialah untuk tugas akhir ujian KKN yang diberikan oleh Bapak Jaya. Tujuan video ini ialah berisi tentang perjalanan KKN saya, kontribusi saya, dan hambatan saya pada saat melakukan KKN Back to Village yang saya kerjakan, yang saya lakukan maksudnya di Desa Mengok, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. Sebelum saya masuk ke inti pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan Desa Mengok ini. Desa Mengok terletak di Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, dengan letak latitude min 7,975301 dan longitude 113.039. Desa Mengok dipimpin oleh seorang kepala desa peralihan yang bernama Ibu Kepala Desa Ibu Nur Fajriah. Desa ini memiliki 11 dusun dan juga mempunyai luas yaitu 465,40 hektar. Di dalam desa ini juga terdapat 3 jenis pasar yaitu pertama pasar pagi, pasar tradisional, dan juga pasar beton. Pasar pagi ialah pasar yang buka setiap hari mulai jam 5 pagi sampai jam 8 pagi. Pasar ini kenapa saya bedakan dengan pasar yang lain? Karena pasar ini selain bukanya sangat pagi, dan juga pasar ini terkenal dengan bahan-bahan bahan-bahannya yang murah, bahan-bahan yang dijualnya murah gitu, daripada pasar-pasar yang lain. Lalu yang kedua adalah pasar tradisional, yaitu pasar pada umumnya yang buka setiap hari juga dan sampai malam. Lalu yang ketiga adalah pasar buto yang buka khusus untuk maksudnya buka khusus dari jam 2 pagi sampai subuh. Pasar buto ini biasanya perbedaan pasar buto dengan pasar yang lainnya ialah selain bukanya sangat malam atau dini hari, pasar ini biasanya menyediakan bahan-bahan untuk bahan-bahan mentah untuk restoran, untuk warung gitu. Oke, kita masuk ke inti pembahasannya, yaitu tentang perjalanan KKN saya selama di desa ini. Perjalanan KKN saya selama di desa ini ialah ada empat kata, yaitu menyenangkan, seru, edukatif, dan informatif juga. Kenapa menyenangkan? Karena dari KKN ini saya lebih dapat mengenal lebih dekat dengan warga-warga desa, bercengkrama dengan warga desa, dan juga lebih dekat dengan perangkat desa. Dan juga edukatif karena dari KKN saya ini saya diajak perangkat desa untuk membantu kegiatan-kegiatan desa seperti penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT, pencatatan peserta penerima bantuan PKH, musyawarah desa dalam tujuan untuk merancang dana desa, dan lain-lain. Dari kegiatan-kegiatan tersebut saya menerima banyak sekali informasi, terutama bagaimana cara untuk mengelola desa, bagaimana sebuah desa itu dibangun, bagaimana mengelola keuangan desa, bagaimana mengelola kegiatan-kegiatan desa. Dan juga para perangkat desa di sini sangat sangat komunikatif sekali dengan mahasiswa KKN gitu. Dan juga karena dari selama saya KKN di sini, saya tidak mendapatkan masalah apapun dengan perangkat desa, karena semua perangkat menerima kehadiran mahasiswa KKN seperti saya. Lalu
Untuk yang kedua ialah kontribusi saya selama KKN di sini. Untuk kontribusi saya selama KKN di sini, kontribusi saya selama KKN di sini ialah selain mengerjakan program kerja KKN saya, yaitu wastafel touchless portable yang berlokasi sasaran di Pasar Pagi Desa Mengok. Kontribusi saya di desa ini ialah membantu yang tadi saya sebutkan, yaitu membantu para perangkat untuk menyalurkan BLT, untuk pencatatan peserta PKH, untuk musyawarah desa. Mengenai program kerja KKN yang saya lakukan, alhamdulillah sudah diterima dengan baik, sudah dipakai dan juga sudah serah terima oleh penanggung jawab Pasar Pagi Desa Mengok, oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dan juga saya mendapatkan respon yang sangat amat positif dari masyarakat Pasar Pagi Desa Mengok, baik itu penjual maupun pembeli, karena dari alat yang saya buat ini atau inovasi yang saya buat ini, mereka lebih terbantu untuk melakukan cuci tangan, karena selama ini mereka cuci tangannya melakukan masih seperti biasa gitu, dan tidak menarik katanya, dan tidak menarik menurut mereka karena ya masih konvensional. Nah, dengan adanya inovasi alat yang saya lakukan, mereka lebih terbantu untuk mencuci tangan karena tidak perlu memencet atau menghidupkan atau mematikan, dan juga lebih menghibur, lebih lebih inovatif. Hal ini membuat mereka lebih sering untuk mencuci tangan akhirnya, karena mereka juga sadar mencuci tangan di tengah pandemi seperti ini sangat penting, karena virus corona juga bisa tertular selain virus corona juga bisa tertular selain melalui mikro droplet yang keluar ketika kita bicara, dan juga sentuhan tangan. Virus corona juga bisa tertular pada permukaan benda melalui buku atau jurnal yang saya baca. Virus corona juga bisa menular melalui benda atau melalui permukaan benda. Maka dari itu masyarakat senang akan hal itu. Penanggung jawab Pasar Pagi Desa Mengok, yaitu Bapak Hasan, juga mengaku senang karena selain inovatif juga canggih katanya. Lalu untuk yang terakhir, hambatan yang saya dapatkan di desa ini hampir tidak ada, karena dari perangkat maupun masyarakat sangat suportif untuk terhadap masyarakat, terhadap mahasiswa KKN seperti saya. Contohnya seperti pada pembuatan alat, karena pada pembuatan alat juga dibutuhkan biaya. Dari desa sangat dibantu untuk disediakan biaya pembuatan alat, meskipun untuk alatnya sendiri atau bahan-bahannya sendiri kita sendiri yang mencari, kita sendiri yang meriset dan mencari bahan-bahan dan alatnya. Dan juga untuk pada lokasi sasaran juga tidak ada kendala, karena masyarakat pasaran sangat menerima, tidak ada yang menolak terhadap alat inovasi ini. Padahal alat inovasi ini untuk tempatnya saya memakai tempat yang dulu, tapi saya inovasi menjadi hal baru, dan mereka menerima. Mungkin satu-satunya hambatan yang saya terima di saat melakukan KKN ialah pada saat mensurvei dan mencari bahan-bahan. Sudah saya survei dan tidak ada satupun yang menjual di daerah Bondowoso. Bahkan di daerah Bondowoso pun tidak ada yang menjual, apalagi di daerah Pujer. Jadi saya harus mencarinya di Jember. Jadi memakan waktu sekitar 1 jam 1 jam setengah untuk mencari
bahan-bahan komponen elektronika yang dibutuhkan untuk alat ini. Sekian cerita perjalanan KKN saya, cerita KKN saya selama KKN di Samengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.